Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Inka Cahaya Uja dengan NIM 15. Yang terhormat Bapak Michael STMC selaku dosen pembina saya dan para serta seminar rekan-rekan yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Sustainable Konstruksi terhadap pengurangan emisi karbon di sektor konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip keberlanjutan dalam konstruksi dalam kontribusi dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor konstruksi, yang dikenal sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap perubahan iklim. Sebelumnya, saya akan share screen. Dan ini judul yang saya ambil di penelitian kali ini yaitu pengaruh implementasi sustainable construction terhadap pengurangan emisi karbon di sektor konstruksi. Latar belakang, pemanasan global menjadi ancaman besar bagi lingkungan, dengan sektor konstruksi sebagai salah satu penyebab utama yang kurang diperhatikan, mengingat ketergantungan pada energi tinggi dan eksploitasi sumber daya alam. Konstruksi konvensional yang menggunakan material seperti semen dan baja menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan, serta dampak lokal seperti pencemaran air dan hilangnya habitat alami. Konsep konstruksi keberlanjutan muncul sebagai solusi dengan menekankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, dan menggunakan material rumah ramah lingkungan. Penerapan konstruksi berkelanjutan dalam membangun perumahan dan infrastruktur seperti jalan raya, fokusnya pada desain yang mendukung sirkulasi udara, pencahayaan alami, dan menggunakan material alternatif yang ramah lingkungan. Namun, tantangan dalam penerapan konstruksi berkelanjutan meliputi biaya yang tinggi, kurangnya pengetahuan teknis, dan regulasi yang belum mendukung, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi memfasilitasi transisi ke praktik yang lebih berkelanjutan. Dan di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kegiatan konstruksi berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan lingkungan. Yang kedua, apa saja lingkungan konstruksi, apa saja prinsip konstruksi berkelanjutan yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan konsep eco-green dalam pembangunan hunian dan infrastruktur jalan raya dapat mengurangi dampak lingkungan. Manfaat penelitian ini, yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antar kegiatan konstruksi dan pemanasan global. Yang kedua, menyediakan referensi bagi para insinyur dan perencanaan mengenai pentingnya konstruksi berkelanjutan. Dan yang ketiga, memberikan panduan praktis mengenai penerapan prinsip eco-green dalam membangun infrastruktur. Tujuan dalam penelitian saya, yang pertama, mengidentifikasi kontribusi kegiatan konstruksi terhadap pemanasan global dan dampak lingkungannya. Yang kedua, menganalisis konsep dan prinsip konstruksi berkelanjutan yang mendukung pembangunan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menjelaskan penerapan eco-green dalam membangun hunian dan jalan raya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Landasan teorinya, pertama, pemanasan global dan dampaknya pada lingkungan. Di sektor konstruksi, pemanasan global juga menjadi tantangan serius. Konstruksi memerlukan energi yang sangat besar dan sering menggunakan material yang tidak ramah lingkungan, seperti semen, baja, yang berkontribusi besar terhadap emisi karbon. Selama proses konstruksi, banyak energi yang dibutuhkan, baik untuk pembuatan material bangunan maupun untuk membangun fisik bangunan itu sendiri.
Pembangunan energi yang tinggi ini menyebabkan peningkatan emisi karbon yang pada akhirnya memburuk memperburuk pemanasan global. Materi konvensional yang digunakan dalam konstruksi seperti semen, batu bata, dan baja memiliki jejak karbon yang tinggi karena proses produksinya yang membutuhkan banyak energi dan menghasilkan gas rumah kaca. Selanjutnya, konstruksi berkelanjutan yaitu sustainable construction. Konstruksi berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat atau mengorbankan kelestarian sumber daya alam yang terbatas. Konsep ini menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya mengutamakan aspek fungsional, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, konstruksi berkelanjutan bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sambil memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep eco-green. Konsep eco-green kini semakin dikenal luas di berbagai sektor, terutama dalam pembangunan arsitektur dan pelestarian lingkungan. Pada dasarnya, pendekatan eco-green menitik beratkan pada pelestarian lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara bijak dan memanfaatkan teknologi yang berdampak seminimal mungkin pada lingkungan. Tujuan utama dari konsep ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia, tempat tinggal, dan infrastruktur. Dan ruang lingkup ruang lingkup dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan yang menjadi sumber kehidupan. Konsep eco-green dalam membangun hunian. Hunian berkonsep eco-green ini kini semakin diminati, terutama di tengah peningkatannya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Konsep eco-green dalam membangun hunian menekankan efisiensi energi serta pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, menjadi hunian di lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Desain hunian semacam ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada energi listrik untuk mendinginkan atau memanaskan ruangan, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan konsep eco-green dalam infrastruktur jalan raya. Pembangunan jalan raya seringkali membangun dampak signifikan terhadap lingkungan sekitar, terutama karena penggunaan lahan yang sangat luas dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Pembangunan ini tidak hanya melibatkan pembukaan lahan yang besar, terhadap juga penggunaan material seperti aspal yang berpotensi mencemari tanah dan air di sekitar lokasi proyek. Oleh karena itu, pendekatan ramah lingkungan seperti konsep eco-green menjadi sangat penting dalam pembangunan infrastruktur jalan raya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan di sini saya akan memakai jenis penelitian yaitu analisis data kuantitatif. Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini diterapkan untuk mengukur dan membandingkan emisi karbon antara proyek konstruksi konvensional dan proyek yang mengadopsi konsep keberlanjutan. Dan waktu dan tempat penelitian yang saya lakukan, penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu November sampai Desember 2024 di berbagai proyek konstruksi di Bandar Lampung, termasuk perumahan, jalan raya, dan gedung perkantoran yang menerapkan prinsip keberlanjutan serta proyek konvensional serta sebagai pembandingan. Pengumpulan data di penelitian saya yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara wawancara dengan profesional konstruksi, yaitu insinyur, arsitek, dan perencanaan. Observasi langsung pada proyek konstruksi berkelanjutan dan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui pandangan responden
tentang sustainable construction dan eco-green. Dan sekunder diambil dari literatur pada tahunan perusahaan konstruksi, jurnal, dan regulasi terkait konstruksi berkelanjutan, serta informasi tentang emisi karbon dan konsumsi energi pada proyek konvensional dan keberlanjutan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesempatan yang diberikan, saya berhadap seminar ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.